Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aradea. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah kami kerjakan dalam eh, mata kuliah Kecerdasan Buatan di materi AI Wedges. Mata kuliah AI sendiri adalah salah satu mata kuliah yang kami ampu dalam perkuliahan semester 5 di tahun ini. Mata kuliah kecerdasan buatan adalah sebuah ruang belajar di mana kami akan mempelajari cara menciptakan mesin atau sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Dalam tugas besar ini, kami membawa judul program yaitu Sistem Pakar Rekomendasi Makanan Berdasarkan Kebutuhan Nutrisi. Next. Anggota kelompok kami di sini ada berjumlah 4 orang, di mana anggota pertama ada Muhammad Ferry Hidayat, ada Syamil Sidik, Diva Mufli, dan saya Anissa Esa Utami. Next. Dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama ada cara unduh dan instalasi tools. Yang kedua pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga deskripsi persoalan kasus. Keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus. Dan kami akan menampilkan demo aplikasinya atau penerapan kasus menggunakan tools. Next. Yang, per- yang pertama mengenai instalasi tools. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syamil Sidik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah mempersilahkan saya memberikan waktu untuk menerangkan bagaimana instalasi tools untuk JS kali ini. Yang pertama, untuk link Java Eclipse JS itu dalam satu link yang dapat didownload pada eh, laman link yang sudah tertera di dalam PPT ini. Kemudian next. Ya, setelah di-download, halaman daripada websitenya adalah yang tertera di bagian PPT, Java, SE, JDK, dan JRE. Kemudian nanti kita download sesuai dengan kebutuhan kita ataupun sesuai dengan OS yang dipakai user masing-masing. Next. Ya, next lagi. Nah, kemudian setelah di-download, eh, filenya yang di-download itu dalam berbentuk zip atau perlunya nanti diekstraksi untuk mengeluarkan ataupun agar file-file yang di dalamnya bisa terekstraksi dan bisa dipakai. Kemudian setelah diekstrak, langkah selanjutnya adalah diekstraknya ekstrak here, bukan dengan ekstrak to gov.sandia. Agar dari 5 file yang berada pada zip tersebut terekstrak akan tertampung pada 2 folder, yaitu feature dan plugins. Kemudian pada langkah selanjutnya, buka Eclipse yang sudah di-download yang tertera pada PPT pada gambar ini. Kemudian perhatikan di dalamnya. Sekian dari sekian folder yang terdapat, yaitu folder feature dan plugins. Kemudian kopikan folder features dan plugins pada JS hasil dari langkah nomor 2 dan pastekan di dalam folder Eclipse yang ada di langkah 3. Sehingga nanti folder features dan folder plugins akan masuk ke dalam folder feature dan plugins di bagian Eclipse. Sehingga selanjutnya akan dapat dipakai oleh usernya. Seperti yang tertera pada gambar,
Kita tinggal diklik pada gambarnya dan oke. Oke, lanjut. Ya, ini merupakan tampilan daripada JS-nya itu sendiri yang nanti jika feature dan plugin-nya sudah dikopikan langsung bisa digunakan. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah pengenalan lingkungan tools yang akan kita pakai untuk JS kali ini. Yang pertama ada Java. Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang cukup populer dan bisa serbaguna, dikenal sebagai bahasa sekali tulis dijalankan di mana saja, karena dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Java menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO yang membantu mengelola kode kompleks dan membangun aplikasi yang scalable. Bahasa ini digunakan luas dalam pengembangan aplikasi Android, aplikasi web, pemrograman desktop, dan game. Dengan komunitas yang besar, yang mendukung, Java menyediakan banyak sumber belajar dan dukungan bagi para pengembangnya. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah Eclipse 4.3.2 merupakan versi dari Eclipse IDE, sebuah perangkat lunak populer di kalangan programmer untuk mengembangkan berbagai aplikasi. Eclipse menyediakan lingkungan kerja terintegrasi yang menyatukan semua alat untuk menulis, mengompilasi, mendebug, dan menguji kode dalam satu aplikasi, sehingga memudahkan proses pengembangannya. Lanjut. Kemudian ada JES 70B7. JES merupakan perangkat lunak ataupun software yang mempermudah pembuatan sistem pakar, yaitu program komputer yang meniru kemampuan berpikir ahli dalam bidang tertentu. Dengan JES, kita dapat membuat aturan-aturan yang dapat merepresentasikan pengetahuan ahli dan menggunakannya untuk memecahkan masalah atau mengambil sebuah keputusan. JES populer karena fleksibel, mudah digunakan, dan memiliki komunitas yang besar. Banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, bisnis, dan teknik. JES memungkinkan pengembangan aplikasi yang mampu memberikan solusi cerdas serta efisien. Mungkin cukup sekian, Lex. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Samuel Sidik yang telah menjelaskan bagaimana penginstalisasian ketika kami kemarin akan mempraktikkan materi yang kami bawa. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai deskripsi kasus. Kasus di mana yang kami bawa tadi yaitu sistem pakar mengenai rekomendasi makanan sehat sesuai dengan nutrisi. Di bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diva Mufli. Kepada Diva Mufli, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang deskripsi kasus yang kita ambil pada program ini. Nah, mungkin next. Tuh, deskripsi kasus. Banyak yang mengalami berbagai gejala kesehatan ringan sehari-hari yang mudah seperti mudah lelah, kebas, insomnia, atau sering merasa mudah sakit. Gejala-gejala ini seringkali dianggap sebagai akibat dari hanya kelelahan, stres, atau pola tidur yang tidak teratur, sehingga jarang dihubungkan dengan kekurangan nutrisi pada tubuh. Padahal, asupan gizi yang kurang seimbang bisa menjadi penyebab utama dari gejala-gejala sehari-hari tersebut, bukan hanya dari kekurangan tidur dan kelelahan saja. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara gejala sehari-hari dan asupan gizi menyebabkan banyak orang tidak menyadari potensi masalah kesehatan yang mereka hadapi tersebut. Alhasil, mereka cenderung mengabaikan gejala tersebut atau hanya mengatasi dampak tanpa memperbaiki penyebab utamanya, yaitu kekurangan nutrisi. Mungkin next.
Selanjutnya adalah deskripsi penyelesaian yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah dari kasus tersebut, yaitu sistem yang kami buat ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi kemungkinan kekurangan nutrisi berdasarkan gejala yang mereka alami, sehingga nanti setelah mengidentifikasi gejala-gejala yang mereka alami akan menunjukkan kekurangan nutrisi apa yang sebenarnya mereka alami, serta memberikan rekomendasi makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Sistem bekerja dengan menanyakan gejala secara berjenjang sesuai alur itu decision tree yang kami buat untuk menentukan potensi kekurangan nutrisi seperti kurang nutrisi B12, kalsium, vitamin D, vitamin A, C, dan sebagainya. Dengan begitu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai nutrisi dan membantu mereka mengambil langkah awal sebelum berkonsultasi dengan ahli gizi ataupun dokter. Meski demikian, sistem ini hanyalah sebagai edukasi awal dan tidak menggantikan diagnosis profesional karena ini hanya bagian dari dasar kecil untuk mengidentifikasikan beberapa nutrisi saja. Mungkin next. Nah, berdasarkan tadi yang dijelaskan bahwa kami hanya mengambil beberapa nutrisi saja untuk mengidentifikasian, di sini adalah semantic networks dan frames-nya. Yaitu kami mengambil sekitar 12 nutrisi, yaitu dari zat besi, vitamin C, B12, B1, A, D, E, kalsium, zinc, hingga protein. Disertai dengan gejala-gejalanya untuk dilihat apakah kekurangan nutrisi yang dialami, serta memberikan rekomendasi makanan dari setiap nutrisi yang mereka kekurangan. Selanjutnya, serta ini adalah decision tree untuk aplikasi yang kita gunakan atau algoritmanya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari pertanyaan apakah mudah lelah, depresi, mudah sakit, kebas, dan sebagainya, sehingga akan menentukan kekurangan apa yang mereka idap. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya di Pamuvi yang tadi sudah menjelaskan mengenai deskripsi penyelesaian kasus, deskripsi kasus yang kami bawa gitu ya. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja kepada demo web ataupun demo aplikasi yang sudah kami buat, penerapan kasus menggunakan tools yang dimana di sini akan menjelaskan mengenai sistem pakar rekomendasi makanan sesuai dengan nutrisi yang telah kami buat untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk demo web ini akan diperlihatkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ferry Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja di sini ada satu file di mana di dalamnya terdapat program yang telah kami buat. Di sini langsung saja ke cara kerjanya, yaitu di mana ketika pertanyaan pertama yaitu apakah Anda merasa mudah lelah? Jika si user menjawab ya, maka akan eh, muncul pertanyaan selanjutnya yaitu depresi. Ataupun menjawab tidak, maka akan muncul pertanyaan mudah sakit. Nah, sampai seterusnya sehingga ke pertanyaan terakhir yaitu apakah kulit merasa kekuningan maka jika si user menjawab ya, maka akan memunculkan itu rekomendasi vitamin atau makanan yang seharusnya user konsumsi gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke programnya. Yang pertama, apakah jika kita memasukkan ya, maka akan muncul pertanyaan yaitu depresi. Lalu kita memasukkan ya, maka akan muncul pertanyaan yaitu kebas-kebas. Dan kita masukkannya lagi, yang terakhir, maka kita akan mendapatkan pertanyaan apakah kulit Anda terlihat kekuningan.
dan kita menjawab ya, maka di sini akan menyebutkan kekurangan penyakit kita atau vitamin kita dan akan menampilkan rekomendasi makanan yaitu daging sapi, hati, ikan, sarden tuna, telur, susu, dan keju. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Ferry Hidayat telah menyampaikan ataupun memperlihatkan demo web yang telah kami buat mengenai sistem pakar rekomendasi makanan sesuai dengan nutrisi, di mana ini sangat diperlukan ya, karena kita kadang kebingungan makanan apa yang cocok ketika memang kita kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin B12 ataupun kekurangan kalsium, di mana sekarang ini masih sangat belum dijelaskan mengenai ataupun belum diedukasi kepada masyarakat umum mengenai makanan-makanan makanan-makanan sehat yang harus memenuhi sesuai dengan nutrisi, apalagi di kalangan rekan-rekan mahasiswa gitu. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian mengenai presentasi AI Jazz pada kali ini. Semoga program yang kami buat bisa dikembangkan lebih lagi untuk digunakan di lingkungan masyarakat maupun di mahasiswa. Saya tutup sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.